Salah satu upaya kita menjaga siswa-siswa kita, tenaga pendidik kita, agar proses belajar mengajar dapat berjalan dan tetap sehat dan tetap aman. Pada prinsipnya, pemerintah telah membuktikan, bahkan kami sendiri dari Polri sudah membuktikan betapa bermanfaatnya vaksin untuk daya tahan tubuh kita terkait virus COVID ini. Justru pemerintah dan Polri berbuat itu untuk melindungi masyarakat, melindungi kita semua. Kita berharap situasi seperti saat ini itu cepat berlalu, bisa betul-betul kita hidup secara new normal. Tentunya salah satu upaya kita, ya kita harus meningkatkan jumlah warga masyarakat kita yang sudah divaksin. Dengan demikian nanti tercipta herd immunity, ada kekebalan bersama, sehingga kita bisa melakukan aktivitas sosial secara normal. Target untuk Kota Gorontalo itu 20.000 ya, siswa yang harus divaksin. Sampai sekarang capaiannya kita baru 9%. Artinya belum sampai 2.000 ya. Kalau 9% itu ya 1.800 orang yang belum divaksin. Makanya saya dengan Pak Hajati ya, dengan dari TNI juga ya, terus menggelorakan tentang vaksinasi di kalangan pelajar ini, di kalangan remaja khususnya ya, agar adik-adik sekalian bisa berkegiatan seperti normal gitu. Walaupun dengan vaksin ini bukan berarti kita mengesampingkan prokes ya, tetap prokes harus diterapkan secara ketat. Ya tentunya siapapun yang melakukan itu ya, melanggar hukum, ada tindakannya ya, yang memang dibenarkan secara hukum, karena aturannya sudah jelas bahwa menyebarkan COVID ini melanggar aturan dan undang-undang ITE, dan itu ada sanksi hukumnya. Saya selalu Kapolda dengan Pak Hajati ya, berkomitmen gitu untuk menindak tegas ya, siapapun yang menyebarkan hoax tentang vaksinasi, ya, kemudian tentang penanganan COVID ya, tentang apapun lah ya. Tentunya harapan semua orang sebenarnya ya, jadikan vaksinasi ini ya, vaksin ini sebagai kebutuhan ya, di masa pandemi COVID-19 ini. Tetapi ingat ya, vaksinasi bukan berarti mengesampingkan prokes, tetap prokes harus ketat. Dan kepada siapapun, bukan hanya orang tua pelajar ya, kepada masyarakat Indonesia ya, masyarakat Gorontalo khususnya, mari kita sama-sama ya melaksanakan vaksinasi agar kita bisa berkegiatan seperti semula ya. Dan tentunya nanti ke depan harapan kita kan Gorontalo ini tangguh ya, Gorontalo ini semakin tumbuh ya, nanti otomatis Indonesia juga akan tangguh dan tumbuh ya. Bukankah kita semua ingin segera bisa terbebas dari masa pandemi yang sekian lama menjadi faktor utama penghambat laju perekonomian nasional kita. Nanti bila tiba waktunya vaksin dibagi merata, pastikan semua menerimanya. Tak ada alasan lakukan penolakan jika masih punya rasa peduli pada kesehatan. Hey, mari
Mana vaksinnya? Pit Kopan Kopit, Kopan Kopit, Pit Kopan Kopit. Sudah bosan mendengar berita COVID. Pit Kopan Kopit, Kopan Kopit, Pit Kopan Kopit. Kapan kita dapat vaksin COVID? Sudah lama kita di rumah saja. Kapan kita bisa kembali kerja? Online sampai bosan jadinya. Gara-gara corona hidupku terpenjara. Sejak corona datang kita semua korban. Sabar-sabarlah sayang hingga vaksin disuntikan. Walau sudah disuntikan keluar tetap maskeran. Jaga jarak biar aman, jangan lupa cuci tangan. Kopan Kopit, Pit Kopan Kopit. Sudah bosan. Hari ini kami bekerja sama dengan SMK 1 melaksanakan vaksinasi kepada siswa ataupun alumni ataupun orang tua atau bahkan warga sekitar lokasi SMK 1 ini. Untuk target sendiri, rencana kita, kami sudah sepakat dengan Pak Kepala Sekolah, seluruh siswa SMK 1 ini akan kita lakukan vaksin. Namun untuk hari ini kita bagi sekitar kurang lebih 400 orang. Demikian. Jadi memang kita tahu ya, secara nasional termasuk di Gorontalo sendiri ini peredaran hoax tentang vaksin, tentang COVID-19 itu banyak beredar. Tetapi pada prinsipnya pemerintah telah membuktikan, bahkan kami sendiri dari Polri sudah membuktikan betapa bermanfaatnya vaksin untuk daya tahan tubuh kita terkait virus COVID ini. Saya sendiri sudah dilakukan vaksin sebanyak 2 kali di awal tahun. Alhamdulillah sampai dengan saat ini kami sehat, begitu juga seluruh anggota kami, termasuk Pak Kepala Sekolah. Pak Kepala Sekolah ini termasuk guru pertama di SMK 1 ini yang melakukan vaksin, dan alhamdulillah sampai saat ini kita semua dalam kondisi sehat. Pada dasarnya pemerintah tidak akan mencelakai masyarakatnya. Justru pemerintah dan Polri berbuat itu untuk melindungi masyarakat, melindungi kita semua. Kita berharap situasi seperti saat ini itu cepat berlalu, bisa betul-betul kita hidup secara new normal. Tentunya salah satu upaya kita ya kita harus meningkatkan jumlah warga masyarakat kita yang sudah divaksin. Dengan demikian nanti tercipta herd immunity, ada kekebalan bersama, sehingga kita bisa melakukan aktivitas sosial secara normal, begitu. Iya, betul. Jadi kami sudah berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah. Kita akan mengatur jadwal sampai dengan seluruh siswa SMK 1 ataupun tenaga pendidiknya ataupun mungkin orang tua siswa, warga sekitar, ini bisa kita lakukan vaksinasi. Jadi apakah 1 minggu berturut-turut atau kita cari waktunya nanti, yang jelas kami dari Polda Gorontalo kami siap dan kami bisa menyiapkan vaksin berikut vaksinator dan tenaga dokter serta tenaga kesehatannya. Jadi kami sudah koordinasi, nanti tinggal
sampaikan ke kita, ke Polda, akan kami backup sepenuhnya. Oke, terima kasih Pak. Ya, Ya. sama-sama. Berita Covid, Kopat Covid, Kopat Covid, tapi Kopat Covid. Kapan kita dapat vaksin Covid? Dengan juga Tapi jalan sudah lama nggak pacaran, nonton konser sambil goyang. Kapan hidup kembali seperti sedia kala? Kapan vaksin untuk kita? Sejak corona datang, kita semua Hai teman-teman, saya dari Sekolah IP2, saya sudah divaksin dan saya sangat siap divaksin karena saya ingin belajar tetap muka dan alhamdulillah saya tidak merasakan efek samping apapun itu. Ayo teman-teman divaksin. sudah bosan mendengar berita Covid. Kopat Covid, Kopat Covid, tapi Kopat Covid. Kapan kita dapat vaksin Covid? Sabar, sabar. Vaksin apa yang penting anak-anak mau. Kalau ini banyak dua, kalau satu siap. Masih banyak kan? Oh, Ibunya udah, orang tuanya udah divaksin. Oh, ini orang tuanya. Oh, alhamdulillah. Saya anak guru nih. Sama ibu saya guru. Berhasil anak guru. Orang tua sudah orang tua udah sekali kan. Istirahat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terima kasih Bapak Kapolri Gorontalo, Bapak Kejati, dan seluruh jajaran Polri Gorontalo yang sempat hadir dan menyiapkan waktu untuk anak kami dalam mengikuti vaksinasi pada hari ini. Dan
Bukaris Presiden kenapa? hadir. Untuk anak-anakku sekalian, karena proses pelaksanaan vaksin ini sementara berjalan dan kita perkirakan hari ini 400 orang, maka untuk yang belum sarapan, Nggak apa-apa deh. yang belum sarapan bisa sarapan dulu, biar daya tahan tubuh kita kuat pada saat mendapatkan giliran untuk divaksin. Dan tadi sudah kira-kira sudah ada 200-an yang sudah divaksin. Itu Berjauhan ini Tidak sakit. berdirinya, jaga jarak. terasa suntik yang masuk ke bagian lengan atas tidak terasa, jadi tidak usah cemas, tidak usah takut. Pemerintah mendukung sepenuhnya pelaksanaan vaksinasi di SMK1 Gorontalo dan di Gorontalo pada umumnya. Sekali lagi saya berharap anak-anak sekalian sudah pada sarapan, dan yang belum sarapan boleh makan dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk dulu deh. Mohon perhatian, ini adik kita mungkin akan menceritakan pengalamannya. Jadi adik kita ini awalnya sama, takut juga, stres juga, tangannya sampai dingin. Tapi setelah dilakukan vaksin, disuntik, ternyata nggak ada rasanya. Ini mungkin dengar langsung ya dari yang bersangkutan. Siapa namanya deh? Nah, kita dengar dari Adel. Mungkin saya melihat dari tadi ya Bapak Kapolda, Bapak Kajati keliling, masih ada yang bukannya takut. Nah, kita dengar nih dari teman kalian Adel, gimana rasanya Adel? Jadi sejak vaksin saya takut, tapi pas divaksin Pas divaksin ada rasanya? Nggak sakit ya? Jadi nggak perlu takut ya? Ya, itu ya. Untuk adik-adik semua, tadinya adik kita, adik ini takut juga, tapi ternyata setelah divaksin nggak ada rasanya. Mudah-mudahan ini usaha kita, ikhtiar kita, supaya kita semua siswa SMKN 1 ini bisa sehat. Ya, mungkin dari ketua OSIS ada yang mau disampaikan? Mohon silakan. Iya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pertama itu deg-degan pastinya karena suntikan terus stigma negatif mengenai vaksin ini. Tapi tadi kan untuk teman-teman semua tidak perlu khawatir, kita masih ada di screening, jadi masih ada ditanya kalau memang ada penyakit yang tidak bisa disuntik untuk vaksin, teman-teman tidak akan dipaksakan untuk vaksin. Nah, setelah pas divaksin itu tidak terasa sakit sama sekali, bahkan biasanya saya disuntik itu yang biasa disuntik di dokter lebih sakit daripada yang di sini. Ternyata di sini tidak terasa sama sekali. Nah, untuk teman-teman jadi tidak perlu khawatir, suntikan vaksin ini tidak sangat tinggi. Nah, untuk efek sampingnya untuk sekarang saya merasa masih sehat walafiat, jadi teman-teman tidak perlu khawatir. Kita vaksin dan disertai program pemerintah untuk membentuk herd immunity atau kekebalan tubuh. Mungkin dari itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo vaksin. Gorontalo di izin wawancara. Langsung ke pertanyaannya, Pak. Berapa target siswa yang akan divaksinasikan oleh Polda Gorontalo? Target ya. Target untuk kota Gorontalo itu 20.000 ya, siswa yang harus divaksin. Sampai sekarang capaiannya kita baru 9%. Artinya belum sampai 2.000 ya. Kalau 9% itu ya 1.800 orang yang baru divaksin. Makanya saya dengan Pak Kajati ya, ini dengan dari TNI juga ya, terus menggelorakan tentang vaksinasi di kalangan pelajar ini, di kalangan remaja khususnya ya, agar adik-adik sekalian bisa berkegiatan seperti normal gitu, walaupun
dengan vaksin ini bukan berarti kita mengesampingkan prokes ya. Tetap prokes harus diterapkan secara ketat. Sudah divaksin, masker digunakan, dipakai ya. Jaga jarak ketika berbicara dengan teman, kemudian juga cuci tangan ketika kita menyentuh barang apapun itu harus dijadikan kebiasaan baru ya. Hindari kerumunan. Kemudian setelah sekolah ya cepat pulang ke rumah, jangan mampir ke sana kemari gitu ya, yang tidak perlu gitu ya, kecuali memang kita ada kebutuhan untuk menunjang sekolah ya, baru kita melakukan kegiatan itu, tetapi tetap prokesnya harus ketat ya. Menyikapi banyaknya informasi maupun berita yang saat ini lebih banyak mengagitasi pemahaman masyarakat tentang COVID-19 dan vaksinasi. Bagaimana tindakan Bapak sebagai penegak hukum? Apa? Menyikapi banyaknya informasi maupun berita. Masalah hoax ya. Ya tentunya siapapun yang melakukan itu ya melanggar hukum ada tindakannya ya, yang memang dibenarkan secara hukum karena aturannya sudah jelas bahwa menyebarkan hoax ini melanggar aturan dan undang-undang ITE dan itu ada sanksinya. Saya selalu Kapolda dengan Kapolri ya, berkomitmen gitu untuk menindak tegas ya siapapun yang menyebarkan hoax tentang vaksinasi, ya, kemudian tentang penanganan COVID ya, tentang apapun lah ya. Lantas bagaimana tindakan Bapak dalam meredam informasi yang mengagitasi pemahaman masyarakat itu justru bersumber dari anggota Bapak atau aparatur sipil negara? Ya, banyak upaya yang kita lakukan ya, preventif misalkan kita memberikan himbauan kepada masyarakat tidak begitu saja percaya terhadap informasi yang belum tentu benar gitu atau bahkan kita sudah tahu bahwa itu hoax ya, peran serta masyarakat untuk tidak menyebarkan kembali gitu hoax yang sudah diterima. Justru itu yang harus dilakukan kepada aparat penegak hukum ya, aparat negara, ASN ya, kalau sekolah ya kepala sekolah, guru, OSIS ya, nanti akan kita proses ya, jika itu dilakukan secara cepat kepada aparat penegak hukum sehingga fokusnya benar-benar bisa diantisipasi sejak awal. Apa saran dan harapan Bapak tentang vaksinasi ini kepada masyarakat dan khususnya bagi kami para siswa? Mengingat sampai dengan saat ini masih banyak orang tua siswa yang tidak ingin anaknya divaksin. Nah ini ya, tentunya harapan semua orang sebenarnya ya, jadikan vaksinasi ini ya, vaksin ini sebagai kebutuhan ya, di masa pandemi COVID-19 ini. Tetapi ingat ya, vaksinasi bukan berarti mengesampingkan prokes, tetap prokes harus ketat. Dan kepada siapapun, bukan hanya orang tua pelajar ya, kepada masyarakat Indonesia ya, masyarakat Gorontalo khususnya, mari kita sama-sama ya melaksanakan vaksinasi agar kita bisa berkegiatan seperti semula ya. Dan tentunya nanti ke depan harapan kita kan Gorontalo ini tangguh ya, Gorontalo ini semakin tumbuh ya, nanti otomatis Indonesia juga akan tangguh dan tumbuh ya. Terima kasih Pak atas waktunya. Pakai jati. Dari kejaksaan sendiri untuk vaksinasi bisa dijelaskan. Dari kejaksaan terkait dengan vaksinasi kita memonitor vaksin juga terkait dengan pendampingan. Jadi kegiatan setiap vaksinasi dengan Kapolda cukup intens melakukan vaksinasi. Ya, di dalam itu terkait vaksinasi maupun penanganan COVID juga ada satu adalah social setting dan juga harus presentasinya juga penerapannya harus baik. Nah, vaksinasi ini bukan hanya diberikan oleh pemerintah dan untuk pelaksanaannya saja, tapi social setting itu juga. Untuk harapan kepada masyarakat dan siswa ke depan vaksinasi sendiri. Kepada masyarakat dan siswa jangan percaya hoax. Hoax ini sekarang banyak menyesatkan masyarakat. Dan dengan pelajar sebagai intelektual, pelajar
tentunya tidak murah. Berikan pengertian kepada orang tua yang masih melarang anak. Nah, tadi sudah terlaporan, anaknya mau divaksin, anaknya tidak. Jadi beri pengertian kepada orang tua bahwa vaksinasi ini memberikan imunitas pribadi. Kita punya imunitas masing-masing. Untuk bisa hidup sehat, dengan tetap mentaati prokes. Jadi bukan berarti itu divaksin, prokesnya dilanggar. Karena sudah divaksin pun pasti masih bisa kena COVID. Tapi akibatnya itu kecil sekali. Sesuai dengan apa tingkat nasional, bahwa kemudian 97% yang kena COVID fatal itu yang belum divaksin. Nah, yang meninggal hanya 3% yang sudah. Jadi itu data yang bisa membuat masyarakat itu juga. Satu, 2, 3. Dalam presisi. Ya, tangan kanan. Ini Pak, tangan. Siap. Tarik kursi. Inilah 1, 2, 3. 1, 2, 3. Inilah 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dalam presisi. Inilah 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini dikantongin ya. Selang seling. Ada mundur. Ada yang ketiga keempat selang seling. Ya. Iya, full. Rekam. Artinya saya sudah divaksin, jangan takut divaksin, ya. Ada itu ya. Sana. 1, 2, 3. Saya sudah divaksin, jangan takut divaksin. Yes. Pertanyaan pertama, berapa target siswa yang akan divaksinasi? Jadi kalau siswa SMK itu kalau di data di kami itu sekitar 19.000. Jadi kita targetkan yang memang sudah berusia 6 sampai sudah berusia 17 tahun itu sudah divaksin siswanya, dan sekarang kan kita sudah membuka ini salah satu sekolah uji coba ya. Jadi karena melihat presentasi vaksinasi siswa, jadi juga memotivasi dan mendorong siswa-siswa lainnya agar segera vaksin supaya sudah bisa masuk sekolah secara normal. Pertanyaan yang kedua, menyikapi banyaknya informasi maupun berita yang saat ini lebih banyak mengagitasi pemahaman masyarakat tentang COVID-19 dan vaksinasi, bagaimana tindakan Ibu sebagai Dinas Pendidikan, ya. Jadi kan tugas kami Dinas Pendidikan yang membawa ada SMK, jadi kita memotivasi, kita mendorong melakukan sosialisasi, tidak putus-putusnya kita melakukan sosialisasi. Sampai dengan saat ini pun sementara berjalan vaksinasi tetap dilaksanakan sosialisasi yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, bekerja sama dengan TNI, bekerja sama dengan Polri. Jadi kita tetap terus menggalang sosialisasi. Dan untuk menangkis, jadi kita memberikan kesaksian-kesaksian, testimoni seperti adik-adik tadi toh, memberikan kesaksian. Saya juga sudah divaksin, saya bahkan dari bulan April kemarin masih awal vaksinasi, saya sudah melakukan vaksinasi. Dan alhamdulillah kita dalam kondisi baik-baik saja, alhamdulillah, dan insya Allah kita tetap memiliki kekebalan tubuh untuk melawan COVID. apa saran dan harapan Ibu tentang vaksinasi ini kepada masyarakat dan khususnya bagi kami para siswa? Mengingat sampai dengan saat ini masih banyak orang tua siswa yang tidak ingin anaknya divaksin. Kita di kesaksian adik-adik, jadi kan sudah divaksin. Jadi kalau sudah divaksin, apa yang dirasakan, sampaikan saja bahwa kita tidak rasa apa-apa. Dan ini juga sama seperti dulu kita melakukan imunisasi, dulu kan ada campak, cacar, dan sebagainya. Itu untuk membekali atau membentengi diri kita. Artinya kita sudah punya kekebalan. Jadi berikan pemahaman kepada orang tua, kepada masyarakat yang ada di sekitar, teman-teman juga diajak saja sekalian, saya tidak rasa apa-apa. Bilang saja bahwa kita sudah divaksin, alhamdulillah kita sehat. Jadi kalau misalnya teman-teman lain, yakinkan saja. Apalagi meyakinkan. Ada siswa yang mau tapi orang tuanya tidak mau,
memberi pemahaman kepada orang tua, bahkan orang tua juga sekalian. Saya bisa mengatakan Ya, oke. 1, 2, 3. Saya Amalia dari kelas 12 OTKP 1. Saya sudah divaksin dan tidak merasakan gejala apapun. Untuk teman-teman semua, ayo vaksin karena vaksin halal dan mungkin kalian nggak mau lagi untuk belajar tetap di rumah. Ayo vaksin supaya kita bisa belajar di sekolah. Vaksin aman. Halo teman-teman, saya Delia, 12 OTKP 1 dan sudah vaksin loh. Teman-teman gak bosan apa dari terus? Makanya ayo vaksin aman kok, gak ada efeknya. Vaksin aman. Saya Anastasia Zainab Rumato dari kelas 12 PSPT. Saya sudah divaksin dan saya tidak merasakan apa-apa dan saya siap melaksanakan pembelajaran tatap muka. Ayo teman-teman, kita vaksin.